Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam macam belum sarapan. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Ba'akabah? How are you today? Kaifa halukum? Masya Allah, memang hebat orang Solo. Apapun awak tanya dijawab deh. Luar biasa Bareh Solo. Sepanjang ambo pengalaman ceramah dari Payakumbuh sampailah ke Bukit Tinggi, sampailah ke Pasaman Sado kabupaten kota di Sumatera Barat iko, nam paling panjang lah rasanya orang mancali ambo ceramah baru di masjid itu. Alun nampak pucuk ujung menara lah sampai oto panjang. Aku tanya, iku orang mencali awak ceramah? Indah, iku antri solar. Sadonan hadir iko dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama awak hormati Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak anggota DPRD beserta hadirin yang hadir, Bapak Sekda, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, nan ada kepala maupun tidak, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Rasanya habis sadonya lah hambo sapo. Nenek mama, bundokan doang, alim ulama cadik pandai, didulukan selangkah ditinggikan seranting, daunnya tampe benaung, akarnya tampe baselo, batangnya tampe basanda. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang bisa melihat saya secara langsung maupun yang melihat melalui layar monitor yang ada di bawah. Yakinlah saudaraku yang ada di bawah bahwa di monitor saya jauh lebih putih daripada langsung. Itu untuk menyenangkan hati orang anak-anak di bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala amanah mata, maka pakailah untuk menengok yang baik-baik. Di antaranya qori kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, memandang Al-Quran, merenungkan makna isi Al-Quran, meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, tak terkena jilatan api neraka. Nampak tamu? Ainun bakat min khasyatillah, biji mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mato nan berjaga, bergadang di tengah malam sampai subuh tidak tidur. Kenapa? Karena berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari serangan tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in. Adapun mata yang tidak tidur karena Manchester United, Liverpool, Barcelona, ini tak dapat dipertanggungjawabkan. Tapi menonton bola baik, tak salah, diiringi dengan sholat tahajud. Lalu kemudian kalau kita diberikan Allah Ta'ala nikmat telinga, pakailah nikmat telinga ini untuk mendengar ceramah, mendengar tausiah. Kenapa menggelegar suara Ustadz Somad pagi menjelang siang ini? Ini suara ambo menggelegar sebab tadi diagi Pak Bupati kopi rasa durian. Kalau Bapak Ibu bertanya ke ambo, rasanya Ustadz Somad susah diungkapkan dengan kata-kata, karena kata tak bisa mewakili rasa.
Kalau ku ceritakan rasaku tentang apa yang ku alami saat ini, maka kau belum tentu bisa merasakannya, karena rasaku bukan rasamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Kabupaten Solo amat sangat berbahagia, betul? Ulang tahun yang ke-109 Kabupaten Solo, negerinya gemah ripah, loh jenawi, cantik dan indah. Di sebelah kanan di tengah perjalanan saya lihat ada tadi sawah Solo, cantik indah. Rasul-rasul ingin berhenti agak membuat kultum 5 menit tadi. Tapi yang mau pikir kalau kami berhenti, ditinggal dek rombongan. Bangunan masjidnya luar biasa, naik ke atas. Ini yang naik ke atas pastilah orang-orang yang sehat walafiat, sudah selamat dari osteoporosis. 2 lantai, 2 tingkat masjidnya. Lalu kemudian kalau dicari-carilah kekurangan masjid ini tak ada, cuma agak aneh aja seketik. Ini bukan karena tidak ada AC-nya, tapi karena memang jumlah kita ini sudah tidak sesuai lagi. Kalau bahasa awaknya kok over capacity, sudah melebihi kapasitas masjid. Ini masjid ini dibangun, itu ada aturan shopnya, shop 1, shop 2, shop 3. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah tidak bisa sholat lagi. Ini sudah padat sekali sudah. Tapi begitulah rupanya kecintaan masyarakat Kabupaten Solo untuk datang mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad. Bersama kita di Masjid Agung Kabupaten Solo ini, bersama kita di dunia ini, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Tapi syarat masuk surga ini diantaranya adalah orang-orang yang istiqomah. Tanda berhasilnya tabligh akbar Kabupaten Solo bukan masjidnya yang ramai. Apa tang waktu Ustaz Somad ceramah di Masjid Agung, hebat. Apa hebatnya? Sendal lembu hilang. Bukan, tapi sholat berjamaahnya bertambah-tambah insyaallah. Amin. Kalau mau melihat berhasil tidaknya, subuh hari Senin besok tengok jumlah jamaah sholat subuh di Masjid Agung. Kalau bertambah jumlah shopnya, insyaallah, alhamdulillah, tabarakallah. Tapi kalau lebih banyak tiang daripada orang, imam Masjid Agung digaji lebih dari semestinya, fasilitas rumah dinas mendapatkan, pokoknya mantap lah, dan belum lulus seleksi. Kadang sholat berjamaah itu menjadi tidak menarik. Kenapa? Di antara faktornya adalah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inyonan membaca, awanan khawatir. Kok selesai, tidak 2 rakaat subuh. Tapi kalau bantu qori awak tadi yang menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, semangat jamaah. Tapi kadang inyo imamnya, inyo makmumnya, inyo muazzinnya, inyo bilalnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada makmum. Maka kualitas imam ini pun luar biasa. Tadi di rumah Pak Bupati banyak anak-anak. Ampo sangko anak-anak yang biasa diundang ke rumah bupati, wali kota, gubernur, pemain naturalisasi. Siapa ini? Ini adalah santri penghafal Quran. SMP 3 tahun, tamat hafal Quran 30 juz.
Ambo tanya mereka, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Mantap, bahasa Arab oke. Bahasa awak jangan tanya oleh. Quran hafal 30 juz. Tamat SMP sudah 2 angkatan. Ini sekolah punya Pemda, Pak? Bukan. Punya siapa? Pribadi, limited edition. Seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, saya sampaikan bahwa jabatan tak lama, hanya 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Betul? Jabatan tak lama, kadang tak sampai 2 periode, malaikat maut datang. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Buatlah sekolah tahfiz Quran. Mumpung rezeki masih diberikan Allah melimpah, ketika Allah masih berikan jabatan dan kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Percaya apa tak percaya? Terserah, tidak percaya tidak apa. Malaikat maut tiba juga. Yang baik mati, yang jahat mati, yang dermawan mati, yang pelit lebih capek mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang terlena dengan jabatan kekuasaan, melupakan tahfiz Quran, melupakan masjid. Setelah selesai indah adolai jabatan, barulah datang ke masjid. Hadir pengajian Ustaz Somad. Waktu Ustaz Somad berapi-api mengatakan, mari kita tolong agama dengan harta, mari kita tolong agama dengan kekuasaan. Selesai tausiah baru bertanya, Ustaz Somad, apa yang bisa saya buat? Bapak kini jabatan apa? Baru pensiun. Tahlil aja lah Pak. Walaupun yang sudah tidak lagi aktif, jangan berkecil hati, jangan kena penyakit post power syndrome. Kalaupun kita tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta benda, kita masih punya kaki dilangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah. Masjid begini cantik dan indah, luar biasa. Sound sistemnya mantap, jam dindingnya mantap, kipas anginnya mantap, karpetnya luar biasa. Kadang di beberapa masjid ambo ceramah, karpetnya luar biasa. Pernah ambo ceramah di masjid, begitu ambo tagak di karpet, ambo calik, hilang jari kaki ambo. Makin kan tabanya karpet. Kemudian pengurus masjid babisiak kata lingu ambo, Ustaz Somad tolong sampaikan, apa pesannya Pak? Iko karpet masih utang. Masjid awak Masya Allah tabarakallah, ketika tanda tangan masih bisa dipakai untuk menolong agama Allah, menolong masjid, menolong anak yatim, menolong fakir miskin, menolong janda-janda, dalam kurung yang tua-tua, maka pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai masanya, ketika itu sudah dicabut oleh Allah, barulah air mata menetes di ruang ICU, di tengah keramaian hiruk pikuk kota. Sayup-sayup suara azan masuk ke celah jendela menuju lubang telinga. Ayyala meleleh air mata. Andailah ambo bisa ke masjid. Untung istrinya solehah, sabar udah. Insya Allah duka ini tidak terlalu lama. 2 hari lagi kecek dokter selesai kok. Innalillah. Waktu sehat dulu kemana? Waktu ada jabatan kemana? Waktu ada kekuasaan kemana? Kenapa tidak dipakai untuk menolong agama Allah? Saya sebagai ustadz bangga melihat Bapak pakai seragam tentara masuk ke masjid. Sayangnya Pak Kapolres pakai baju koko pula, sehingga orang kalau berjalan lah ambo sama Pak Kapolres ke orang ragu, mana ustadz gua sih. Kalau polisi pakai baju polisi masuk ke masjid, tentara pakai baju tentara masuk ke masjid, ibu-ibu pun menasehati anak dengan yakin. Jadi itu polisi aja masuk ke masjid, jadi itu tentara semua masuk ke masjid. Apa orang baru jadi security enggak ke masjid?
Mohon maaf Pak Security, jangan tersinggung. Ambo cameh aja beko disomasi di ikatan security kok habis ya Pak. Bangga kita yang tidak punya jabatan kekuasaan, yang tak punya seragam, melihat orang yang tampaknya di dunia dihormati, dimuliakan, tapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang beberapa masjid ini hanya tempat persinggahan saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apalagi masjid pinggir jalan. Banyak mobil parkir. Banyak orang sholat di sini, Pak. Enggak, paling 2-3. Itu mobil banyak parkir, numpang kanciang. Mohon maaf. Begitulah nasib masjid. Tapi Masjid Agung Kabupaten Solo, Masya Allah, segala kegiatan terpusat. Pegawai-pegawai yang ada di kantor dinas, yang ada masyarakat urusan-urusan sekeliling, maka dia pasti datang ke masjid karena berada di sekitar lingkungan masjid. Walaupun sibuk membuat laporan, walaupun sibuk sedang rapat, ketika azan berkumandang, hayyalas shalah, rapat kita tutup, mari kita ke masjid. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Semuanya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, sekda, anggota DPRD, semuanya sholat ke masjid, baru mantap. Betul? Lalu kemudian ekonomi bangkit. Kenapa ekonomi bangkit? Karena di sekitar ada konter-konter tempat orang berdagang, disewakan dengan harga terjangkau, masyarakat bangkit ekonominya. Lalu kemudian disediakan untuk orang jalan-jalan, keluarga, hijau, pokok-pokok kayu, pemandangan yang cantik dan indah, yang dipandang tulisan-tulisan kaligrafi Asmaul Husna. Tapi Pak Ustadz, ini bahaya. Nanti kalau kita buat di situ tempat orang jogging, lari-lari, nanti masuk orang pakai celana sempit, pakai celana pendek, dibuat baleho besar-besar, kawasan berbusana muslimah. Kalau tidak pakai jilbab dan rok panjang, neraka jahanam menanti Anda. Insya Allah bumi Minangkabau buminya para alim ulama, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Itu nan awak jago sampai anak cucu awak, sampai hari kiamat akan terjaga insya Allah. Amin. Tapi kok tidak bisa dijawab, dijangka, dikuasai, dilakukan oleh seorang Abdul Somad sendirian? Tidak bisa. Ambo ke Sumatera Barat iko dalam setahun cuma 2 kali. Dalam 2 kali itu cuma 3 hari. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Dalam 1 hari itu tausiahnya cuma 3 kali. Pagi, siang, malam. Bantu makan ube. Dalam 3 hari cuma 9 kali tausiah. Mana saya sanggup ceramah ke setiap nagari, ke setiap kecamatan, ke setiap kampung? Tak sanggup, tak talok di Ambo. Kalau sempatlah Ustaz Abdul Somad ceramah ke setiap nagari, 3 hari mati. Tapi ada orang yang tidak perlu khutbah, tidak perlu tausiah, tidak perlu ceramah, cukup dengan kekuasaan mengangkat imam-imam, membangun pondok pesantren, buat Islamic Center, buat masjid paripurna, multifungsi dengan berbagai macamnya. Maka insya Allah, kalau di bawah ini dibuat ada acara orang menikah, dengan tetap menjaga bahwa kita kaum muslimin muslimat menutup aurat, tidak pakaian sempit. Lalu kemudian ada orang berdagang, berniaga, berjualan. Hari Sabtu ada yang nikah, hari Ahad ada yang nikah. Orang kalau nikahnya di masjid tentu dia jaga. Kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, karena nanti menimbulkan fitnah. Nikah mesti a'linu, umumkan, iklankan. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Insya Allah kalau akadnya di masjid terpelihara, terjaga. Tidak mungkin orang akad nikah di masjid, walimah di bawah masjid, pakai rok pendek, lagu kucing garong, keong racun, jatuh bangun aku mengajarmu, tak mungkin. Sampai hati Ustaz Somad, ya waktu anak kami menikah Ustaz tak datang. Saya datang,
Surat undangan susah-susah kami antar ke rumah Ustaz. Buya manganda datang anak kami nikah. Ambo datang Pak, ambo datang Bu. Kenapa tidak masuk ke dalam? Mbak ambo masuk ke dalam, artisnya pakai rok pendek. Beko ndak ambo calia, mato ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibuat di masjid, orang pasti akan mengatakan, ini pakaiannya kenapa pendek? Pakai baju kurung, pakai baju panjang, pakai jilbab. Kenapa? Ini akadnya bukan di hotel, ini acara walimahnya bukan di tenda, ini acaranya di Masjid Agung. Kita jaga kehormatan masjid. Maka di dalam pernikahan juga ada dakwah, bukan sekedar ceramah dan tausiah. Kira-kira yang ambo sampaikan ini kok masuk akal apa tidak? Masuk akal. Tidak masuk akal nan Ustaz sampaikan ini kok. Nan indak masuk akal, kurang akal, banyak-banyak minum air kah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya sudah terpelihara. Kenapa masjid? Karena bangunan yang pertama dibangun di atas dunia ini adalah masjid. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan yang pertama dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di kota Bakkah, itulah dia Ka'bah, Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, apa bangunan yang kedua? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid lagi. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, yang pertama dibangunnya Masjid Quba. Dari Quba dia pergi ke Yathrib, berubah namanya menjadi Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi. Negeri pertama di luar Makkah Madinah, namanya Afrika, kotanya Fustat, sekarang menjadi nama Kairo. Sahabat Nabi namanya Amr bin As mendirikan masjid pertama di Afrika, tertua 1400 tahun, namanya Masjid Amr bin As. Datang tsunami menghancurkan, menggoncang, dari tengah laut ombak naik ke darat, hancur semua bangunan. Tapi ada satu masjid yang tidak hancur. Tausiah Ambo Patang mengenang tsunami tahun 2004, sekarang 2022, 18 tahun yang silam. Jadi kalau mau kekal abadi adalah membangun masjid. Kalau masjidnya sudah ada, makmurkan masjid. Kalau ada jabatan, ada uang, ada harta, ada benda, tolong tak juga langkahkan kaki ke masjid. Ke masjid pun tak juga mau, mati aja lah. Kami ini perempuan Ustaz. Terus kalau perempuan itu ke masjid apa boleh Bu ya? Masjid Nabawi sebelah kiri ada pintu nampak tamu namanya Babul Baqi. Mangga disebut Babul Baqi sebab itu pintu mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua namanya Babu Jibril. Mangga disebut nama Babu Jibril sebab malaikat Jibril kalau datang tiba masuk dari arah itu. Yang ketiga namanya Babun Nisa. Apa arti Nisa? Padusi. Awak kalau ingin membuat nama boleh Babun Nisa, terjemahan pintu khusus padusi. Kamu kok masuk dari sini? Kamu kan laki-laki. Emang laki-laki. Jelas jenis kelamin. Yang laki-laki masuk dari sini, yang perempuan datang dari sini. Bantu awak hari iko. Laki-laki di siko, padusi di siko. Ada padusi iko khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan pergi ke masjid boleh, apalagi nanti terkait di bulan suci Ramadan, sholat tarawih, dari sholat isya ke tarawih ada kultum, ada pengajian. Aslinya suami ibu yang mengajar ibu, istri diajar oleh suami. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, mengajar istrinya perempuan. Tapi banyak suami yang tak bisa mengajar istri, maka dia pun izin. Udah, yo, izinkan ambo mengaji ke Mas Haji. Pailah ke Mas Haji. Ambo indak mampu mengajar sebab ambo kurang ajar. Maka pailah ke Mas Haji. Ada pengajian. Izinkan ambo tablik akbar Masjid Agung Ustadz Abdul Somad. Pailah. Udah ndak ikut.
ambo ada jadwal main gaplek sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid anak-anak dibawa ke masjid. Tadi di jendela tuh, wah, waktu ambul lewat dengan Pak Bupati dan rombongan, masya Allah, anak-anak dibawa. Anak-anak mancalia ambo dari jendela. Dan kini anak itu kelas 1 SMP tahun 2022, tahun 2032 dia sudah selesai S1. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 sampai tahun 2022 ambo datang ke siko inyo SMP kelas 1. 2032 inyo sudah selesai S1, inyo akan masuk jadi CPNS, akan menjadi bisnismen, akan menjadi polisi, akan menjadi tentara, karena terbiasa dibawa ke masjid. Walaupun dia jadi apapun jabatannya, nanti dia akan tetap memakmurkan masjid. Jadi hakimnya, tugas di Mahkamah Agung Jakarta, pusat ibu kota, maka dia akan tetap memakmurkan masjid. Diangkatnya jadi bupati, jadi gubernur, pertama kali masuk kantor dia akan datang masjid. Apa nih masjid? Kenapa karpetnya bau busuk? Kenapa masjid tidak dimakmurkan? Makanya akan datang ke masjid ini yang akan agazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sado pegawai nan ado di kantin-kantin takajwi. Kok lain bunyi azan siang itu? Coba cek dulu, orang apa handphone? Dicari, pejabat awak kepala dinas langsung sadonya datang ke masjid sholat. Sebab apa? Takwik nonjok. Begitulah kalau orang ada kekuasaan memakmurkan masjid. Begitu juga kalau dia jadi Kapolres, jadi Kapolsek, jadi Kapolda, jadi Kapolri, maka dia pertama sekali ketika jabatan, setelah serah terima jabatan, dia bersyukur kepada Allah, datang dia ke masjid, azan dia ke masjid. Masyarakat heran, lain suara azan siang itu. Biasa azannya lembut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat pun menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi siang itu lain bunyi azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab dia masyarakat, siap. Kali orang itu ke masjid, rupanya Kapolres azan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, agama ini jangan diserahkan kepada ustadz, karena dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Satu-satunya yang suci cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah urusan agama kita urus bersama-sama. Jadi orang kaya harta pakai untuk menolong agama Allah. Punya orang yang punya kekuasaan, jabatan pakai menolong agama Allah. Tak ada harta, tak ada kuasa, tapi punya suara, pakai dengan suara menolong agama Allah. Suara pun tak ada, senyum aja lah. Tabassumika fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sodaqah. Jabatan ndak ada, piti ndak ada, suara ndak ada, ilmu ndak ada, senyum ndak bisa. Malaikat maut ladake. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kola tua Bu ya. Saya pun sudah tua. Umur Ustadz berapa sekarang? Ambo lahir 1977. Berarti kini ala umur ampe 5. Walaupun ambo sulit tetap memaksa. Orang tetap juga mengatakan, Ustadz kok kayak 25 gitu. Jadi payah mengambil. Malaikat maut datang tidak melihat tahun lahir. Malaikat maut datang tidak melihat akte kelahiran. Mombang jatuh, kelapa pun jatuh. Cubalah awak tagak di bawah pohon kelapa. Awak caliak ke bawah, tidak hanya kelapa tua yang jatuh, kelapa muda yang busuk pun jatuh, mayangnya pun jatuh. Maka jangan pernah berpikir ambo akan mati umur 63 tahun. Tidak, sampai masanya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa? Apakah kalau Abdul Somad meninggal bawa mikrofon? Tidak. Apakah Abdul Somad kalau mati bawa peci, bawa sorban, pakai baju, pakai cincin, pakai jam? Tidak. Semuanya tinggal. Nama panjang-panjang dituliskan. Oh, Masya Allah, Ustadz Haji Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi ama-ama. Tinggal
gagal semuanya. Itu hanya akan dituliskan di batu nisan. Sampai masanya kita akan menghadap Allah. Yang awak bau kalau pernah membangun masjid, kalau pernah membangun tahfiz Quran, kalau pernah membangun Islamic Center. Dulu ketika menjabat apa yang dia bangun? Yang dibangunnya Pak Ustadz adalah gerbang-gerbang. Apa fungsi gunanya sekarang? Orang pacaran tiap hari Sabtu malam, Ahad malam Minggu, siap-siaplah mendapatkan dosa jariah. Orang duduk main judi, main khamar, minum khamar, sabu-sabu, narkoba, duduk-duduk buat maksiat dan dosa. Tapi kalau kau siapkan yang baik-baik, subuh baca Quran, zuhur baca Quran, asar ngulang hafalan Quran, maghrib murojaah Quran, menetes macam tetesan embun yang tak pernah berhenti. Itu yang disebut dengan amal jariah. Ustaz Abdul Somad tak punya kekuasaan, betul. Ustaz Abdul Somad tidak kaya raya, betul. Lalu Ustaz Abdul Somad dapat amal jariah dari mana? Shadaqatun jariyah. Ndak ada. Ilmun yuntafa'u bih. Ada sekete. Mungkin ceramah amboko, mungkin amal ceramah iko, mungkin pahalanya sudah habis. Waktu digagi dek malaikat Abdul Somad, ceramahmu pahalanya sudah habis. Kok habis malaikat? Dihabiskan oleh subscriber, viewer dan follower. Tinggal lagi satu. Sedekah jariah enggak ada. Ilmu yang bermanfaat enggak ada. Tapi masih ada harapan terkecil, waladun. Anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh. Iko banyak ambo cali anak-anak muda. Mudah-mudahan anak-anak muda Kabupaten Solo, anak-anak muda yang soleh-soleh. Bapak-bapaknya pasti soleh. Karena kalau sudah tua tak juga soleh, nunggu apa lagi? Sudah di liang lahat, tidak juga soleh. Berapa banyak anak-anak muda mengadukan orang tuanya? Ustaz Somad, ya, apa hukumnya bapak saya tak mau sholat? Bagaimana cara menyuruh bapak sholat? Dulu dikatakan orang kenakalan remaja, ternyata yang ada adalah kenakalan orang tua nakal. Apa yang terjadi nih? Anak-anak muda, masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini sudah masuk tanggal 23 Sya'ban. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tanggal 29 mulailah meneropong, menengok hilal anak bulan. Kalau tanggal 29 nampak anak bulan, maka besoknya awak puasa. Kalau tanggal 29 tak nampak anak bulan, maka genapkan Sya'ban 30 hari. Karena pesan Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Kalau bulannya bulan, namanya Badar. Tala'al badaru alaina, Badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia. Kalau laki-laki Badarudin sama Hilaludin. Kalau padusi namanya Siti Badariyah, namanya Siti Hilaliyah. Maka tanggal 29 nanti Pak Hilal jangan keluar rumah, sebabnya dicari-cari orang. Lalu awak pun bersama-sama, mudah-mudahan awak sadonyo sampai umur ke Ramadan. Begitu banyak orang ingin masuk Ramadan tapi tak sempat masuk ke bulan Ramadan. Tanggal 28 mati, tanggal 29 meninggal, tanggal 27 qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi insya Allah kalau kita sudah berniat, niatnya sampai insya Allah. Amin. Nabi merindukan bulan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ternyata ibu-ibu banyak utangnya. Utang apa Bu ya? Kok tahu Ustaz Somad jilbabku belum lunas? Mengandung anak 30 hari tidak puasa. Menyusukan anak 30 hari tidak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tidak puasa. 1 anak ibu tidak puasa 90 hari.
Suami bertanggung jawab mengingatkan istri. Ini banyak suami sekarang tak mau tahu dengan istrinya puasa atau tidak, padahal gara-gara dialah istrinya itu tak puasa. Betul? Ya, mengaku mereka. Maka laki-laki mengingatkan, sudahkah kau puasa? Puasa tahun lalu belum diganti. Kenapa tak diganti? Ah, nantilah bulan Syawal diganti. Bulan Syawal mau diganti, besoklah diganti. Undangan halal bihalal, besoklah diganti. Undangan arisan, besoklah diganti. Ada undangan makan siang. Memang kalau awak puasa sunat, godaannya luar biasa. Ambo waktu puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, puasa. Waktu ndak puasa, tenang, santai. Begitu puasa pagi masuk ke kampus mengajar, Ustaz, ada nasi kotak. Khutbah Jumat awak, selesai khutbah Jumat, Ustaz, nanti kita habis sholat makan siang. Dalam hati ambo, memang setan belum pensiun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau menunjuk ibu bapak satu-satu. Kenapa Ustaz katakan perempuan banyak utang? Maaf cakap berhalangan, maaf cakap nifas, maaf cakap melahirkan. Tapi bukan berarti laki-laki tak punya utang puasa. Bapak-bapak 7 hari 1 bulan tak puasa, ibu-ibu 7 hari 1 bulan tak puasa. Tapi pas ditanya bapak-bapak, ibu-ibu 7 hari pak, bapak berapa hari? Ambo 70 hari. Rupanya hutang mereka pun banyak juga. Ingat, man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib membayarkan hutang puasanya. Ahli waris anak begitu takut bapaknya dituntut di hadapan Allah. Kepada hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir pada takziah ini, kalau ada almarhum bapak kami belum membayarkan hutangnya, silakan datang kepada kami. Hutang yang ketek-ketek akan kami bayar. Nang kadang-kadang mohon maaf, ikhlaskan saja. Tapi ada hutang yang dia lupa. Apa itu? Fadainullah, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan. Hutang apa? Hutang puasa tidak lunas. Buya, yuk. Ada orang namanya Bu, kalau awak mati lunas, itu pemutihan bank. Dalam Islam orang nan ada hutang tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka kita sudah selamat dengan solat-solat kita, ternyata kita masih punya hutang piutang. Tidak sampai lah mengganti Buya. Ikolah tanggal 23 tidak bisa puasa, 25, 26, 27, 28, 29, tinggal 5 hari lagi. Kalau bisa puasa. Tapi katanya kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh puasa. Hadisnya betul. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, lewat 5 baleh Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa. Itu bagi orang yang mau puasa sunat, yang tidak terbiasa puasa sunat. Iko hari apa? Hari Ahad, besok hari Senin, besok tiba-tibanya puasa. Kamu nggak makan, aku puasa. Tak boleh, karena dia belum pernah puasa sunat. Tapi kalau dia terbiasa, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, silakan. Yang kedua yang boleh puasa sunat adalah yang boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, orang yang puasa qadha, mengganti, silakanlah ganti. Pak Ustadz, saya sudah tua, boleh tak puasa? Saya sakit Pak Ustadz. Sakit apa? Demam puyuh merindukan bulan. Oh tidak. Sakitnya apa? Saya Pak Ustadz sakitnya jantung koroner, diabetes akut, usus sudah berlubang. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup karena tua renta, bagi yang tak sanggup karena sakit parah, bagi yang tak sanggup karena sakit berat mau mati meninggalkan dunia, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Fidyah itu bara, seketek-ketek fidyah 7,5 on bareh. Bare Solo, dek awak di Solo, bayarkan
seminim-minim, semurah-murah, sesedikit-sedikitnya. Karena banyak orang mementingkan ibadah tapi lupa bahwa dia punya hutang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad tidak mau kita nanti menghadap Allah ternyata amal kita habis. Di antara yang menghabiskan amal adalah punya hutang. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak, lebih wajib, lebih untuk ditunaikan. Mudah-mudahan nanti kita mati semua hutang piutang kita lunas insyaallah. Amin. Adapun hutang kepada tetangga, kawan, jiran, sahabat, sekantor, satu sekolah, maka bayarkanlah. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman full, surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi, bidainin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubuh, tuliskanlah. Maka kita tuliskan hutang piutang kita. Ini Ustaz Abdul Somad ini gayanya aja macam tak punya hutang. Ambo sampai kini alhamdulillah orang yang paling takut. Sebab ambo takut kalau mati nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah lah banyak mengkhawatirkan ambo. Buya kurang-kurangi jam ceramah, ambo calik buya makin kurui nanti lama-lama mati tagak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang menghilangkan, meluluh lantakkan amal kita. Di antara yang menghilangkan amal kita, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, khatam Qur'annya bolak-balik, tapi ternyata kata Nabi, qad syatama haza, cakapnya kasar, sumpah serapah, caci maki. Ustaz Somad lah ini. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Selama awak di masjid kok, siapa yang paling banyak salahnya? Ambo ceramah tetap memakai kode etik nan lamo 60 menit sesuai nan tertulis di botol 600 ml. Dek botolnya ketek setengah jam. Tadi ambo mulai tausiah jam 10.05 balik. Insyaallah jam 11.05 balik akan tutup. Game is over. Orang ingin kepastian. Insya Allah jamaah kalau mendengarkan ambo khutbah Jumat dia pasti. Karena khutbah Jumat Abdul Somad tak lebih dari 20 menit. Karena tertulis di mimbar, khotib tak boleh lebih 20 menit. Orang kalau mendengarkan ceramah Abdul Somad dia tahu kepastian. Kenapa? Karena ceramah Abdul Somad tak lebih dari 60 menit. Dari dulu di Mama sampai 60 menit. Jamaahnya tahan. Kami kan tahan mendengar Pak Ustaz. Jamaahnya tahan. Ambonan tagak. Kecek jamaah di luar. Kami pun tagak aja bu ya. Ibu bapak tagak. Tapi yang saya ambo tagak mengecek lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling banyak meluluh lantakkan amal kita adalah lisan, lidah. Penjaranya 2 lapis, tapi tahanannya bisa keluar penjara. Tahanannya bisa keluar melompat dari pintu penjara. Penjara 2 lapis. Lapisan yang pertama gusi dan gigi. Lapisan yang kedua bibir. Lidah dipenjara di dalam 2 lapis. Gusi, gigi, bibir. Tapi keluar juga. Di bulan puasa lah lidah ditahan. Insyatamahu ahadun, kalau datang orang mencaci maki, mengajak berkelahi, mengajak bertengkar, maka dia akan diam. Wah memang kurang ajar, wah memang. Maka kata Nabi, kalau datang orang mengajakmu berkelahi, mengajakmu bertengkar, mengajakmu menceritakan aib orang lain, maka hendaklah diam dan menjawab falyaqul inni shaim, inni shaim. Memang waang kurang ajar, ambo puasa. Memang waang ndak ada utak, ambo puasa. Kalau waang mau beko setelah babuko ati bongsi. Saat lapar, nasi tak masuk, minuman tak masuk ke dalam badan, maka gula darah turun, emosi naik. Pada saat kita lemas, emosi memuncak, mau mengamuk, maka dengan bulan puasa kita diajar mengontrol. Puasa bukan sekedar tahan makan dan minum,
Banyak orang sekarang menahan makan dan menahan minum. Ibu-ibu pun banyak tak makan sahur. Sudah siap makanan, ditanya sama suaminya, mama nggak makan sahur, ini puasa plus diet. Rupanya lah 3 mangkuk masuk di dapur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan menahan selera. Makan pagi dipercepat jadi jam ampe, makan malam dipercepat jadi azan maghrib, makan siang hilang dibalaskan dendam sakit hati waktu azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Bukan. Puasa adalah membentuk kepribadian, membentuk, menahan, imsak. Imsak artinya menggenggam. Imsak artinya menggenggam, menahan. Apa yang digenggam? Mata digenggam, maka dia hanya menengok, tak menengok yang lain. Tapi ada juga orang yang salah paham tentang imsak mato, menahan mato. Alhamdulillah Buya, ambo kalau bulan puasa memang mato ambo tahan. Dari mulai sahur sampai babuko baru terbuko. Itu namanya puasa lalok. Makin besar masjidnya, makin banyak AC-nya, makin banyak kipas anginnya. Perhatikanlah, di siang Ramadan, disitulah mayat-mayat korban perang Rusia Ukraina bergelimpangan. Kalau awak jagokannya dari laloknya, bangun, 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 bangun. Kenapa tidur-tidur di bulan puasa? Langsungnya tagak membaleh awak. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, hafalnya dalilnya. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Bulan puasa adalah bulan jihad bersemangat. Bulan puasa bukan bulan tidur-tiduran. Banyak orang kalau sudah bulan puasa 6L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, loyo, bawaan mau mati. Di bulan puasa kita sedang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kamar mandi, kamar mandinya dalam atap masjid, dikunci, ditutup, tak ada CCTV, tak ada orang yang mengawasi. Andai dia ambil satu teguk air dari bak mandi, masuk ke dalam mulutnya seteguk, jangankan seteguk, kapalonya masuk ke dalam bak. Kan keluar dari dalam bak masaji, buka, miringkan kepala, gue agak-agak lama bancuk orang akan mati. Tapi dia merasakan dalam hatinya bahwa ada yang mengawasi dia. Bukan BPK, bukan Inspektorat Jenderal, bukan KPK. Yang mengawasi dia adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun, yang tak mengantuk dan tidak tidur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang merusak amal-amal kita yang banyak ini apa? Hutang. Yang merusak amal-amal kita ini apa? Lisan, caci maki, sumpah serapah. Yang merusak amal kita ini apa? Adalah hasad, dengki, busuk hati. Mencaliak tetangga bangun rumah naik darah tinggi. Mencaliak kawan sekantor ganti mobil baru naik jantung koroner. Pai undangan hari Ahad, pulang dari pengajian Ustadz Somad, menghadiri acara walimah nikah, acara khitan, pulang ke rumah bakunang-kunang. Bapak yang sayang kepada ibu membawa dokter puskesmas ke rumah, diperiksa, ibu jangan keluar jauh-jauh karena ini tensinya naik 180/170. Ada tadi makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ternyata bukan salah kambing, kecek kambing, aku memang selalu jadi kambing hitam. Yang salah siapa? Nan salah adalah kawan waktu sama-sama undangan, pas mengambil randang tadi dibukakannya rupanya galangnya gadang mana. Oh, Ustaz Somad melihat perhiasan kami? Tidak, sebab dari tadi ambo mencalik ke belakang saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad, dengki, busuk hati, ini yang bersarang di dalam dada. Ustaz Abdul Somad rupanya tak ada hasadnya lagi. Ustaz Somad ini tak ada dengkinya. Ada, cuma jamaah tidak tahu. Karena di pintu tidak dipasang detektor. Kalau ambo mau masuk pintu pesawat dipasang detektor. Tet. Ustaz, buka kantongnya, rupanya ada gantungan kunci. Tinggal masuk lagi. Tet. Ustaz, buka jam tangannya. Oh iya lupa. Tet.
ada jarum pentol, rupanya lutut basi. Ada detektornya yang menandakan bahwa kita membawa alat-alat logam, tapi alat itu belum ditemukan oleh orang Jepang. Bayangkan kalau di pintu Masjid Agung Solo dipasang detektor hasad. Waktu masuk Abdul Somad berbunyi, hasadnya gadang mana? Allah masih sayang. Ditutupinya hati Abdul Somad dengan peci, ditutupinya hati Abdul Somad dengan sorban, ditutupinya hati Abdul Somad dengan baju koko, sehingga jamaah tak tahu engkau dimuliakan orang, engkau disanjung orang, tanganmu dicium orang, cakapmu didanga orang, bukan karena engkau hebat, tapi karena Allah masih menutupi segala aib dan cacat-cacat kekuranganmu. Betul? Boleh untuk update status yang engkau dimuliakan orang, engkau disanjung orang, engkau diagungkan orang, bukan karena engkau hebat, tapi karena Allah masih menutup segala kesilapan kekuranganmu. Karena Allah itu di awal ayat Al-Quran kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, yang menghancurkan amal kita, yang meluluh lantakkan kita apa di hadapan Allah. Ada orang yang mengangkat tangannya ke atas, rajulun as'as akhbar yamuddu yadayhi ila sama, tangannya dia angkat ke langit dan berkata, ya Rabb, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, lidahnya makan riba, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Dibelikannya kepakaian, malbasuhu haram. Yang paling kasihan anak istri, disuapkannya makan haram, haram, haram. Alhamdulillah, ambo diagih oleh bapak-bapak kita, diagihnya ambo diambil anggur. Ustaz Somad ikut ada anggur 3, awak bagi batigo. Ambo Ustaz dengan bapak TNI kita batigo, kami makan anggur. Waktu Pak Bupati ngasih kata sambutan tadi, tapi ndak ambo tanya, ikut halal apa haram? Awak husnuzan. Jangan gara-gara ceramah Ustaz Abdul Somad Iko lalu bapak ibu datang bertamu ke rumah orang, diaginya teh manis, diaginya macam-macam makanan, ditanya, apakah ini halal? Awak husnuzan, Iko orang beriman, halalan thayyibah. Tapi kalau jale-jale nyukarajo haram, maka kita husnuzan juga. Itu bukan husnuzan, mencari-carikan dalil untuk perbuatan yang haram. Ambo turun dari Masjid Agung Pekanbaru, habis kuliah subuh, ada di bawah itu orang nama membawa timbangan. Masing-masing jamaah naik ke atas timbangan. Unik juga timbangan itu. Ujung-ujung jari kaki diletakkan di timbangan. Sesudah itu keluar print out, gula darah sekian, jantung sekian, sekian. Hebat. Lama anggota manuang manca lihat timbangan itu. Apa yang usah pikirkan? Ada hadis Nabi menyebut, nanti kamu di akhirat akan ditimbang. Ketika ditimbang, apa yang terjadi? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya lah api neraka jahanam. Datang malaikat membawa timbangan, ditimbang Abdul Somad. Abdul Somad, berat kamu 50 kilo, yang halal cuma sampai 10, yang halal cuma 10 saja, dan sampai 10 haram, riba, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Kalau bapak ibu pernah mencari orang ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Begitulah nanti dia bangkit dari kubur ketika ditiupkan sangkakala, idza sama'un fatarat, langit terbelah. Ceramah di Masjid Agung Solo kok luar biasa. Awak sabui langit terbelah, langsung nampak langit. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet Neptunus, Merkurius, Mars, Pluto, Venus bertabrakan semua planet. Wa idzal qubur bu'thirat,
semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah. Ada orang yang bangkit seperti orang kerasukan setan gara-gara makan riba. Apa yang menghancurkan amal kita? Hutang. Apa yang menghancurkan amal kita? Lisan. Apa yang menghancurkan amal kita? Hasad. Apa yang menghancurkan amal kita? Makanan haram. Akhirnya label Majelis Ulama Indonesia halal. Makanannya halal, bukan masalah materinya, bukan berasnya, bukan nasinya, tapi dibeli, dimakan, dicari, ditemukan, didapatkan dengan cara yang haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada duit sekitar sekian Ustaz, tapi asal usulnya haram. Apa hukum ini Buya? Haram. Tapi untuk Buya setengah. Halam. Ustaz Somad tu nyambi haram dia nak mendapek sajanya. Kalau dapek berubah hukumnya jadi makruh, lama-lama sunat, lama-lama wajib. Doakan supaya Abdul Somad istiqomah. Amin. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang istiqamah mengatakan Rabbku Tuhanku Allah. Istiqamah dia dalam kebaikan. Istiqamah dia menyekolahkan anak yatim, fakir, miskin, du'afa, tahfiz Quran. Istiqamah menjaga amal dari yang haram, merusak segala perbuatan. Istiqamah sampai malaikat maut mencabut nyawa, Allah berikan dia balasan. Apa balasannya? Saat malaikat maut mencabut nyawanya, maka dikirimkan malaikat menenangkan hati jiwanya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang akan mati itu sedih. Sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan jabatan, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan suami yang akan nikah lagi, sedih meninggalkan istri yang akan diambil bronis berondong manis. Maka datang malaikat mengatakan, Allah tahzanu, jangan kau sedih nanti ketika akan sakaratul maut. Setelah hati hilang dari takut, dari cemas, dari sedih, tenang, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hambaku, hambaku yang baik-baik, yang soleh-soleh, masuklah ke dalam surgaku. Masuk surga tidak sendirian. Malaikat memanggil kepada seluruh jamaah dari Kabupaten Solo, masuklah ke dalam surga. Awak pun masuk sadanya. Amin. Begitu jamaah dari Solo masuk ke dalam surga, nampak tamu ditanya orang itu adalah Dima Ustaz Somad. Bertanya ke malaikat, Dima Ustaz Somad. Kecek malaikat, Ustaz Somad di ruang VVIP. Amin. Sebenarnya mau minta aminkan saja. Sebab di situ banyak orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya tulus, ikhlas, bersih, tak ada kepentingan dunia. Abdul Somad datang karena diundang, Abdul Somad datang karena ceramah, Abdul Somad kena penyakit ujub, menganggap dia yang paling hebat, paling tinggi, paling mulia. Abdul Somad menganggap dirinya paling agung, paling mulia, dipuji, disanjung. Tapi ada ibu-ibu yang manusia biasa saja, tak dikenal oleh orang, tidak viral, tapi ternyata malaikat melihat setiap hari amalnya naik ke atas. Kenapa? Karena dia menjaga anaknya, mendidik, mengandungkan, menyusukan, mengajar menjadi anak yang soleh. Kami kok Ustaz cuman ibu rumah tangga biasa saja. Justru mungkin ibu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang ceramah. Dan diaminkan? Diaminkan pun boleh juga, karena sesungguhnya kita masuk surga bukan karena amal kita. Oh, jadi kita masuk surga ini bukan karena sholat subuh. Kalau gitu ampun nak sholat subuh besok. Sholat subuh itu meminta rahmat Allah, duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni. Orang yang meninggal dunia kita mintakan rahmat Allah, Allahumma firlahu warhamhu. Minta rahmat Allah. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana,
ambo pun tidak masuk surga dari amal ambo, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk surga kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Membangun masjid, turun rahmat Allah. Membaca Quran, turun rahmat Allah. Mendidik anak-anak menjadi hafiz Quran, turun rahmat Allah. Dengan Quran itulah turun rahmat Allah. Makanya doanya Allahumma arhamna, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu mengandung anak, menggendong anak, menyusukan anak, doakan dengan Allahumma arhamna bil Quran, maka turunlah rahmat, barokah anak-anak para penghafal Quran di Kabupaten Solo, maka negeri ini akan mendapatkan curahan rahmat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat hari jadi Kabupaten Solo yang ke-109. Semoga pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, dan negeri Kabupaten Solo menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi para pemimpin-pemimpin kita dari perbuatan zalim dan aniaya, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah mujahid fisabilillah ala hadhihi niyah. Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah.